Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, jumpa kembali pada acara tausiah kita di bulan Ramadan. Hari ini kita akan berbicara tentang makna puasa yang lebih dalam lagi. Pada pertemuan yang lalu, saya sudah sampaikan bahwa kunci dari puasa itu lain baju baru atau yang lain. Ya kalau mampu mau tenanaun, itu boleh matang maksakan gitu ya. Yang kunci adalah menerima dengan keimanan. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, setelah iman kita tancapkan, setelah iman kita kokohkan, apa tujuan akhir dari puasa? Karena iman itu adalah kunci awal masuk ke dalam gerbang Ramadan. Ketika kunci ini sudah terbuka, dek naon kaharepna, apa tujuannya? Gitu. Banyak orang yang berbicara bahwa dengan puasa itu akan sehat, dengan puasa itu akan dan sebagainya, ya boleh-boleh saja orang berbicara seperti itu. Tapi kita harus menangkap makna sesungguhnya, sebetulnya kunaon Allah buat kita untuk berpuasa. Kan gitu pertanyaannya, kan gitu. Ada dalam sebuah ayat Allah katakan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ ada kalimat terakhir la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Lalu ada apa sih dengan puasa? Maka ayat ini bisa kita baca pada suatu kehendak. Jika kita menggunakan pendekatan semiologi atau istilah komunikasi semiotika, maka ada teks yang terlihat, ada teks yang tidak terlihat. Teks yang terlihat ya kita bisa baca dalam Al-Quran, Quran Al-Baqarah ayat 183 seperti itu. Maka yang paling penting dalam istilah semiologi adalah bagaimana kita membaca teks yang tidak terlihat. Teks yang tidak terlihat itu adalah kita akan mencoba memahami sebetulnya apa sih kehendak Allah itu, kenapa Allah menyuruh kita untuk berpuasa gitu. Nah, tidak menyuruh kita untuk umpamanya haji di bulan Ramadan, kenapa nggak menyuruh kita untuk yang lain, untuk bersahabat, tapi kenapa Allah menyuruh kita untuk berpuasa? Ternyata ayat tersebut ada dua perasa yang menarik. Pertama, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini sesuatu yang jarang. Ketika Allah mengatakan kita untuk sholat, hanya cukup akimi sholat. Ketika Allah katakan kita wajib berzakat, hanya wa'atu zakat. Tapi ketika Allah katakan kita harus berpuasa, jelas katanya kutiba. Ini fiilnya fiil madi, kata kerja, kutiba. Jadi langsung dikatakan strike, diwajibkan. Jadi memang ibadah puasa ini menjadi sesuatu yang spesial, tanpa menafikan ibadah yang lain. Semuanya sama, semua ibadah sama di mata Allah. Tapi ketika berbicara saum, berbicara puasa, ini langsung kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Maka dari sini kita bisa tarik langsung kepada ayat yang terakhir, pada frase yang terakhir, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Ternyata tujuan kita berlapar-lapar di siang hari, tujuan kita menahan diri untuk bergaul dengan istri, tujuan kita untuk ngomongkan batur, tujuan kita berhenti untuk menggibah adalah la'allakum tattaqun. Maka esensi terdalam dari puasa adalah agar kita mendapat ketakwaan. Kenapa takwa ini penting? Karena kita akan dihadapkan pada malam Lailatul Qadar. Orang sering berbicara tentang Lailatul Qadar itu 3/4 malam terakhir, setengah malam terakhir, sehingga main bola wayanya, babak kahiji, babak kedua, babak tambahan, adu penalti gitu ya. Ternyata Lailatul Qadar itu memang ada, karena Allah mengatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Benar, memang ada. Tapi orang yang mendapat Lailatul Qadar itu pada prinsip adalah mereka yang bisa memperoleh derajat ketakwaan. Lain artinya orang menang Lailatul Qadar ceurik terus tepikeun ka pingsan, beres bulan puasa orang sirik, jahil, pidik, kaniaya, kabatur jahil, kabatur itu bukan seperti itu. Ternyata orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang mendapatkan la'allakum tattaqun, karena Lailatul Qadar itu ada pada proses bulan puasa. Mual aya Lailatul Qadar di bulan Sa'ban, mual aya Lailatul Qadar di bulan Rajab. Lailatul Qadar itu hanya ada dalam bulan Ramadan. Maka pola penafsirannya itu, Lailatul Qadar itu bukan terpisah dari puasa.
Maka tujuan akhir dari puasa adalah la'alakum tatakun, dan orang yang mendapat Lailatul Qadar adalah orang yang bisa la'alakum tatakun. Takwa itu apa? Menghadirkan Allah dalam kehidupan. Maka ketika kita la ilaha, tidak ada Tuhan, maka yang ada hanya ilallah. Tuhan kita apa? Bisa kekuasaan, bisa duit, bisa jabatan, bisa gengsi, bisa harga diri. Segala rupa weh. Sesuatu yang bisa membuat diri kita bangga selain Allah. Maka dalam konsep antropologi agama itu adalah Tuhan. Jabatan kita adalah Tuhan. Kehendak kita adalah Tuhan. Nafsu kita adalah Tuhan. Keinginan kita adalah Tuhan. Harta kita juga adalah Tuhan. Maka la ilaha, tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah. Nah, itulah esensi terdalam dari puasa yang menghadirkan kita kepada derajat la'alakum tatakun. Artinya adalah menghadirkan Tuhan, menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, menghadirkan Allah dalam dimensi kita. Ketika Allah punya sifat Ar-Rahman, maka kita harus juga penyayang. Ketika Allah memiliki sifat Ar-Rahim, maka kita juga harus pengasih. Orang yang bertakwa, kalau masih ayaknya syirik, pidik, jahil, kaniaya, itu bukan orang yang bertakwa. Kasih lagi bahwa esensi puasa adalah menghadirkan ketakwaan. Takwa artinya menghadirkan Allah di dalam kehidupan. Menghadirkan Allah dalam kehidupan sehari. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada harta benda. Yang ada hanya Allah semata dengan 9 asma'ul sifat. Itulah 9 sifat kita. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Billahi fi sabil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah terfikirkan olehmu, kampus yang melek teknologi dan menanamkan nilai-nilai Islam ini adalah tempatmu menggapai mimpi? Kampus berkarakter yang mengimplementasikan al-Islam dan kemuhammadiyahan, serta menjunjung tinggi keberagaman dan toleransi. Islamic Technopreneurial University merupakan landasan agar sukses duniawi dan ukhrawi. Hadir dengan 4 fakultas dan 18 prodi yang siap menempamu menjadi intelektual yang dapat bersaing dan berkolaborasi di era globalisasi yang penuh dengan tantangan ini. Semuanya kami sediakan untuk mendukungmu menjadi generasi yang aktif, kritis, dan inovatif. Pernahkah terfikirkan olehmu, kampus tempatmu belajar ini mendukungmu untuk mengembangkan bakatmu melalui unit kegiatan mahasiswa yang telah banyak mengukir prestasi, tidak hanya membanggakan di dalam negeri, bahkan sampai kancah internasional. Mengkolaborasikan ilmu pengetahuan, seni dan budaya, sehingga terciptanya harmoni yang indah dan penuh dengan warna, membuatmu berani berekspresi, sehingga dapat memberikan kontribusi dan prestasi bagi negeri. Kini saatnya, raih suksesmu dan gapai mimpimu bersama kami. Universitas Muhammadiyah Bandung.